Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Senang sekali boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Saya percaya ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu perkataan dari Tuhan sendiri. Hari ini kita meneruskan seri khotbah Born Ready. Kita dilahirkan untuk siap dalam segala hal yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini kita berbicara tentang mata melihat. Mata melihat, mata macam apa kita bisa melihat? Haleluya. Saudara, saya mulai dengan satu cerita, saudara ya. Di Indonesia, setiap tahun biasanya kita pulang ke Indonesia. Di rumah mertua saya itu di luar pagar itu ada satu pohon rambutan. Ya, mulai dari kecil, besar dan kemudian agak besar dan rimbun ya. Dan kita menanti-nantikan buah rambutan, wah luar biasa. Tetapi bertahun-tahun tidak ada buahnya saudara. Tapi kami yakin sesuatu akan terjadi, tapi kami belum melihat buahnya. Nah tahun ini kita nggak bisa pulang Indonesia, ada kabar dari Indonesia, hei rambutannya berbuah walaupun tidak banyak. Saudara, kita begitu senang, kita tidak sabar untuk tunggu pulang, dan kita akan menikmati buah rambutan itu. Nah, saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita belajar dengan apa yang ada di alam ini, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita tidak melihat ya, seperti rambutan ini, kita nggak melihat rambutannya kapan baru tumbuh, kapan baru berbuah gitu ya. Tetapi kita tidak tahu pohon ini melalui akarnya mengumpulkan nutrisi, mempersiapkan pohonnya untuk akhirnya berbunga dan berbuah. Apa yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita saat ini? Kadang-kadang kita melihat sesuatu tetapi itu hanya ilusi ya. Ketika saudara nonton magic show gitu ya, itu sebenarnya kita boleh melihat kejadian sesuatu tetapi sebenarnya tidak ada artinya ya, hanya tipuan mata semata-mata. Tetapi kita juga belajar banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa kelihatan dengan mata, tetapi artinya, fungsinya, konteksnya itu luar biasa. Contohnya oksigen, nggak pernah ada orang bisa melihat oksigen, tetapi fungsinya kalau nggak ada oksigen, saudara kita akan mengap-ngap dan akhirnya kita akan kehabisan napas dan putus napasnya. Ya, ada hal yang harus kita pelajari, hal-hal yang tidak kelihatan seperti kasih ya. Tidak kelihatan kasih itu ya. Tetapi kita percaya ada kasih. Hubungan dengan keluarga, relationship, tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi kita percaya ada hubungan kita dengan orang tua kita, dengan anak kita. Itu kenyataan walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata. Hari ini kita masih meneruskan pembacaan dari kitab Markus dalam program yang dilakukan oleh One Campaign ya. Ini adalah seri khotbah kita bersama jemaat Tuhan, gereja-gereja dari Hong Kong. Hari ini bacaan dari Markus 6, mulai dari ayat 34. Nah, haleluya, Markus hari ini ingin menjelaskan kepada kita kebutuhan rohani kepada murid-murid pada saat itu dan kepada saudara dan saya saat ini. Kebutuhan rohani sangat penting sekali. Lebih daripada kebutuhan jasmani yang kita bisa pegang, yang bisa kita lihat. Pada saat itu, nanti kita akan baca, para murid gagal, saudara, gagal memahami apa yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka hanya terpaku hanya pada masalah fisik, apa yang bisa dilihat, tanpa bisa melihat realita secara rohani. Mereka gagal melihat dengan mata rohani. Hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana kita bisa masuk dalam ranah ataupun dalam keadaan dengan bisa melihat kehidupan rohani lebih daripada apa yang bisa kita lihat secara nyata. Saya akan bacakan Markus 6 ayat 34 sampai ke 44. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sampai di darat, dia melihat ada sangat banyak orang dan ia jatuh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Karena itu Yesus mulai mengajar mereka tentang banyak hal. Ketika hari mulai larut, murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini tempat yang sepi dan sudah larut.
Suruhlah mereka pergi supaya mereka bisa ke daerah sekeliling dan ke desa-desa untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Akan tetapi Yesus menjawab, kamulah yang memberi mereka makan. Dan mereka berkata kepadanya, haruskah kami pergi dan membeli roti seharga 200 dinar dan memberi mereka makan? Yesus berkata kepada mereka, ada berapa roti yang kamu punya? Coba pergi dan lihat. Setelah mereka mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus memerintahkan mereka semua untuk duduk dalam kelompok-kelompok di atas rumput hijau. Orang banyak itu duduk dan dalam kelompok 100-an dan 50-an. Dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Kepada orang banyak, dia juga membagi-bagikan 2 ikan itu kepada semua orang. Dan mereka semua makan dan sangat kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan 12 keranjang yang penuh dengan sisa-sisa roti dan ikan. Dan mereka makan roti, ada 5.000 orang laki-laki. Kita semua tahu cerita ini, tapi kita akan melihat bagaimana murid pada saat itu, bagaimana Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya, ingin mengajar kepada muridnya untuk bagaimana mereka bisa dan harus melihat sesuatu dari perspektif rohani, dari perspektif ilahi. Haleluya. Saudara, kalau saudara ada di sana, kalau saudara adalah salah satu dari murid Yesus, mungkin kita akan berperilaku seperti murid-murid itu. Tapi hari ini kita belajar, saudara adalah murid Tuhan saat ini, ya. Kita akan belajar bagaimana kita bisa melihat. Kita melihat dengan mata kasat, ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita jama, atau kita bisa melihat yang supranatural, yang ilahi dari kacamata Tuhan. Hal yang pertama yang ingin saya seberangkan kepada saudara adalah melihat melalui mata iman. Prinsip pertama ini, kalau jika kita melihat realitas spiritual, kita harus melihat melalui mata iman. Sekali lagi, untuk kita bisa melihat realitas spiritual, supranatural, yang ilahi, kita harus bisa melihat melalui mata iman. Mata iman sangat penting sekali di sini. Saudara tahu bahwa 5 roti, 2 ikan di tangan para murid. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka hanya melihat apa yang di tangan mereka. Ya kecil, ya sedikit, ya kurang. Ya kan? Ya kalau dalam kehidupan kita kadang-kadang kita melihat apa yang ada di tangan kehidupan kita. Ya sumber daya saya kekurangan, saya lemah, saya tidak mampu. Apa yang di tangan kita lihat. Kemudian kalau hal ini tidak cukup bagi kita, kita menjadi lemah dan kita menjadi tidak semangat. Demikian halnya dengan para murid. Mereka melihat apa yang ada di tangan mereka. Dan kemudian mereka melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Sepanjang mata melihat 5.000 laki-laki, ya kan? Dewasa. Belum lagi para perempuan dan para anak-anaknya. Saudara, para murid hanya melihat dengan kasat mata. Apa yang mereka miliki, situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Tetapi saudara, Tuhan ingin mengajar kepada mereka. Saudara tahu bahwa Tuhan bisa berpartner dengan mereka saat ini karena Tuhan ingin mengajar kepada mereka. Sebenarnya Tuhan bisa langsung lakukan apa yang harus dilakukan. Ya, dengan mukjizatnya memberi makan 5.000 orang ini. Tetapi Tuhan ingin mengajar kepada mereka. Dikatakan apa? Coba pergi dan lihat. Dia ingin para murid juga melakukan hal sesuatu. Walaupun para murid menemukan hanya sedikit sumber daya, sedikit makanan untuk orang yang ribuan. Tapi kita harus bandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saat ini. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Dengan resources, sumber daya yang hanya 2 ikan 5 roti itu Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia membawa sumber yang sangat sedikit itu, dia bawa kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dia menengadah dengan apa yang ada di tangannya. Dia serahkan kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dan kemudian dia mengucap syukur dengan apa yang ada. Dan kemudian melakukan aksinya dengan membagi-bagikan roti yang hanya 5 potong itu. Dan ikan yang hanya 2 ekor itu. Saudara,
Saudara bisa melihat begitu kontrasnya antara murid dan Tuhan Yesus. Ini kontras, ada melihat dengan mata, kasat mata, dan saudara akan kecewa, dan saudara akan komplain, bahkan para murid ingin mengajarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus bisa tahu dia adalah Tuhan. Dia tahu, dia walaupun dia Tuhan, dia tetap menyerahkan itu kepada Allah Bapa dan bersyukur untuk hal yang kecil ini. Dan ingin mengajarkan kepada kita semuanya. Mari apapun yang ada di tangan saudara, apapun keadaan di lingkungan saudara, mungkin saudara melihat masa depan saudara yang suram, tetapi tetap dengan hal yang kecil ini, dengan iman saudara, kita melihat dan kita membawa kepada Tuhan, Bapa, aku punya hanya sedikit resources. Dan ini berkat daripadamu Tuhan, aku mengucap syukur. Dan saat ini aku punya rencana ini, rencana itu, biar Tuhan memberkati apa yang aku miliki. Saudara, Yesus bisa melihat kesempatan untuk memberi makan orang banyak. Sementara para murid melihat masalah bagi mereka adalah mustahil. Dan mereka ingin membubarkan orang pada saat itu. Kayaknya nggak mungkin dilakukan untuk memberi makan kepada orang-orang. Bahkan mereka ingin mengajar Tuhan Yesus, mana mungkin, kasar katanya ya. Mau 200 dinar itu gaji mungkin setahun saudara. Mana mungkin kita bisa memberi makan kepada mereka. Sedangkan tempat jauh dan sudah larut malam. Mereka sepertinya tidak sabaran kepada Tuhan Yesus. Yang selalu berbelas kasihan kepada orang banyak. Saudara, Tuhan sudah memanggil kita. Mari kita saat ini, apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, kita mulai dengan melihat segala sesuatu dalam ranah rohani, untuk kita melihat dengan iman kita. Haleluya. Ibrani 11:1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mungkin belum kelihatan kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin saudara. Saudara harus pakai mata iman. Amin. Di dalam Ibrani 11:6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Saudara, kita belajar iman harus bisa mengalihkan kita dari fokus kita, apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita miliki. Kita fokus kita dari sekeliling kita kepada Tuhan. Dari masalah yang kita hadapi kepada kuasa Allah. Saudara, melihat dengan mata iman. Saya percaya akan terjadi sesuatu dalam kehidupan saudara yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah terbayangkan. Tuhan akan lakukan. Mari kita melihat dengan mata iman. Haleluya. Saudara, harus kita tinggalkan ya mata religius, mata agamawi ya, yang selalu suka melihat hal yang kenyataan, mencari bukti terlebih dahulu. Ya, firman Tuhan mengatakan kecaplah dan lihatlah, bukan lihatlah dan kecaplah. Ya, firman Tuhan mengatakan kecaplah dan lihatlah, kecaplah kebaikan Tuhan, kecaplah penyediaan Tuhan, kecaplah janji-janji Tuhan, dan kemudian saudara akan melihat mukjizat yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, saudara perhatikan ini. Yesus bisa saja melakukan semuanya sendirian. Tetapi dia ingin berkata kepada murid-muridnya, beri makan sesuatu kepada mereka untuk dimakan. Karena Yesus ingin saudara dan saya untuk sukses dalam kehidupan rohani kita. Untuk berhasil dalam kehidupan rohani kita. Tetapi kita harus bisa melihat dengan mata iman. Saudara, banyak kejadian dalam kehidupan kita, tetapi ketika mukjizat Tuhan, kejadian supranatural dalam kehidupan kita akan terjadi sampai kita melakukannya dengan memakai iman kita. Iman adalah suatu pelajaran yang bisa kita pahami dan tetapi juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman hanyalah teori, tetapi iman harus diuji dengan apa yang kita katakan, apa yang kita rencanakan. Mari saudara, hari ini Tuhan mengajar kita melihat melalui mata iman. Amin saudara. Kita bisa belajar daripada murid saat ini. Poin kedua yang ingin saya seberangkan pada saat ini adalah melihat dengan hati yang taat. Ya, hati yang taat.
setelah kejadian memberi makan 5.000 orang, ada kejadian lagi memberi makan 4.000 orang. Kita baca di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52. Demikian firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu mulai di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sangkal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52 mengatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil atau kekerasan hati mereka terjadi. Saudara, ayat 52 saya ulangi, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, mereka masih mengeraskan hati mereka. Terjemahan lain mereka dikatakan, hati mereka masih dikeraskan. Padahal mereka sudah melihat mukjizat Tuhan, mereka belum belajar. Pelajaran kedua bagi saudara dan saya siang hari ini adalah mari kita melihat kehidupan kita, kehidupan rohani kita melalui hati yang taat. Ya, hati yang taat. Prinsipnya adalah jika kita ingin melihat realitas spiritual terjadi dalam kehidupan kita, kingdom group kita, gereja kita, keluarga kita, kita harus bisa melihat dengan hati yang taat. Kita tahu Injil Tuhan, Tuhan melakukan banyak mukjizat, kita tahu Tuhan pernah menolong kita. Apakah saudara masih ragu? Apakah saudara masih mengeraskan hati saudara terbentuk oleh keadaan COVID 1 tahun? Hati kita menjadi mengeras, tidak menjadi taat lagi. Kita menyimpulkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dengan pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa melihat realitas spiritual di mana Tuhan sudah berjanji, Tuhan ingin menolong kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya, saudara, murid-murid juga tidak belajar ketika mereka melihat mukjizat memberi makan 5.000 orang, saudara. Mereka belum belajar. Padahal mereka melihat mukjizat dengan mata mereka sendiri. Saudara, kadang-kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mukjizat, ya kejadian yang dahsyat, belum tentu mengubah realitas spiritual kita, belum tentu mengubah mata rohani kita untuk event-event berikutnya, untuk apa yang kita harapkan berikutnya, belum tentu mengubah bagaimana kita memiliki hati yang taat dan percaya bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara dalam kehidupan kita. Hati yang mengeras. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memiliki hati yang taat. Dan kita bisa melihat realitas spiritual akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya teruskan di Markus 8 ayat 1-5 dikatakan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ, yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dan dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat membeli roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Saudara, mereka mengalami mukjizat Tuhan dan mereka masih belum mengerti realitas spiritual oleh Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat mukjizat Tuhan tetapi mata hati mereka masih mengeras, mereka belum memiliki hati yang taat.
Ayat 11 mengatakan, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah dia di dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak diberi tanda. Para murid tidak belajar, orang Farisi meminta tanda, padahal mereka saudara, kalau boleh dikatakan, mereka adalah saksi hidup, saksi pertama kebesaran Tuhan, mukjizat Tuhan, supranatural yang dilakukan Tuhan dalam pelayanan selama 3 tahun. Orang Farisi mengikuti Yesus kemanapun dia melakukan. Membangkitkan orang hidup, menyembuhkan orang lumpuh, mentahirkan orang lepra, orang buta dicelikan, memberi makan orang, ribuan orang. Mereka belum bisa melihat realita spiritual yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak melihat dengan iman, karena mereka tidak melihat dengan hati yang taat. Hati mereka mengeras, tidak bisa melihat tanda-tanda dari Tuhan. Hari ini kita belajar, ya, kita percaya dan kita mulai mengubah cara hidup kita. Amin. Kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Jangan fokuskan mata kita pada masalah kita. Fokuskan iman kita kepada Tuhan dengan hati yang taat, hati yang menunggu kepada Tuhan, hati yang dilembutkan dan percaya. Saya akan melihat realita rohani. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang dahsyat, caranya yang supranatural. Mukjizat akan terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Yesaya 36:26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya, haleluya. Saudara, ada 3 langkah untuk memulihkan hati yang keras kembali kepada hati yang taat. Pertama, kita harus mengaku bahwa kita memiliki hati yang keras. Mazmur 139 ayat 23a mengatakan, selidiki aku ya Tuhan, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kita harus mengakui bahwa hati kita kadang-kadang sudah mengeras karena keadaan, karena masalah dan sebagainya. Mari kita bawa kepada Tuhan. Dan kemudian kita meminta renewal, pembaharuan daripada Tuhan. Apapun yang tidak diperbaharui akan menjadi semakin rusak dan semakin keras. Mazmur 51 ayat 10 mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Haleluya. Saya percaya ketika saudara mengakui dan saudara menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memperbaharui hati saudara menjadi hati yang lembut, hati yang taat, dan hati yang berserah. Dan Tuhan akan memenuhi, refill, isi ulang. Ya, kita perlu isi ulang, tidak hanya data, ya, internet kita isi ulang, tapi hati kita perlu diisi terus oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janji Tuhan, saya percaya akan membuat saudara memiliki hati yang taat di hadapan Tuhan. Hal pertama, kita percaya kita harus bisa melihat dengan mata iman. Yang kedua, kita harus bisa melihat dengan hati yang taat. Hal yang ketiga, kita harus bisa melihat dengan gambar Allah yang benar. Dengan gambar Allah yang benar. Siapakah Yesus bagi saudara saat ini? Bagaimana saudara melihat Yesus pada saat ini? Akan menentukan realita rohani yang akan terjadi dalam kehidupan saudara, akan menentukan kejadian-kejadian supranatural dalam kehidupan saudara saat ini. Markus 8:27-30 mengatakan, kemudian Yesus berserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Saudara, Petrus tahu siapakah orang di depan ini. Sekarang pertanyaan bagi saudara. Saudara, ini adalah pasal 8, Markus ada 16 pasal, di tengah-tengah Injil Markus ini
ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi kita semuanya. Siapakah Yesus bagi saudara saat ini? Ya, dia penyembuh. Dia pelaku mukjizat. Dia menyembuhkan banyak orang. Dia guru yang luar biasa. Dia guru yang penuh dengan hikmat. Siapakah Yesus bagi saudara saat ini? Oh ya, saya ke gereja, saya menyembah Yesus. Tetapi saya bertanya, siapakah Yesus bagi saudara saat ini? Saudara ingat Yudas Iskariot. Dia dipilih Tuhan. Dia mengikuti Yesus. Dia melihat langsung mukjizat-mukjizat Tuhan selama 3 tahun. Tetapi siapakah Yesus bagi Yudas Iskariot? Hanya seorang rabi bagi Yudas. Sehingga dia semakin jauh dan dia tidak mengerti dan tidak bisa masuk dalam realita spiritual, realita rohani. Sehingga dia tidak bisa melihat siapakah Yesus dalam kehidupannya. Saudara, hari ini kita bisa belajar. Kita bisa masuk ke dalam realita spiritual, rohani, kejadian Tuhan yang luar biasa, mukjizat Tuhan. Kalau kita memiliki persepsi siapakah Yesus sebenarnya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Raja. Amin saudara. Kita belajar pada sore hari ini. Kita harus bisa berkata, ya engkaulah Mesias, Allah penyelamat. Engkaulah yang diurapi, engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkaulah Raja dalam kehidupanku. Di dalam Kolose 1:15 mengatakan, iya Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ibrani 1:3 bagian A mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Haleluya. Saudara, kemampuan saudara untuk melihat Yesus sebagai Tuhan akan menentukan realitas spiritual dalam kehidupan saudara. Sekali lagi saya ingin bertanya, bagaimana saudara melihat Yesus itu? Siapakah Yesus bagi saudara? Amin saudara, mari kita hari lepas hari, dalam keadaan apapun, kita harus bisa melihat, datang kepada Yesus, berdoa, bersekutu dengan Yesus. Tetapi kita harus tahu Yesus adalah Allah. Mungkin saudara membaca firman Tuhan, Yesus adalah teman kita, Yesus adalah kakak sulung kita, dia adalah yang sulung. Tetapi dia adalah Allah, dia adalah Mesias yang diurapi datang untuk menyelamatkan saudara. Dia berkuasa atas hidup saudara saat ini. Saudara, mari kita bisa melihat dengan gambar Allah yang benar. Amin. Haleluya, saya akan tutup firman Tuhan ini. Saya percaya mari kita boleh mengalami realitas rohani dalam kehidupan kita. Itulah kehendak Tuhan. Kita hidup di dunia, tapi kita tidak dari dunia ini. Tuhan hidup dalam kehidupan kita, kita ada dalam kerajaan Allah. Tuhan ingin memberikan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Karena saudara anak raja, saudara ras yang baru, saudara ciptaan yang baru. Jangan pernah saudara mengatakan, oh seperti saya mengatakan, saya Pak Ari ya. Saya Pak Ari, umur saya 56, saya Pak Ari yang ganteng dan saya memiliki roh. Salah saudara, sebagai ciptaan baru kita harus mengatakan, saya Pak Ari, saya sudah diurapi, saya sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus, saya adalah roh dan saya memiliki tubuh. Berbeda saudara. Sehingga ketika saudara memiliki kehidupan yang roh, saudara bisa sepadanan dengan realita roh Allah, roh kudus dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara juga bisa mengalami realita spiritual kehidupan roh Allah dalam kehidupan saudara. Dan kejadian-kejadian dahsyat yang Tuhan lakukan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita boleh melihat dengan mata iman, mari kita bisa melihat dengan hati yang taat, bukan dikeraskan, dan kita bisa melihat dengan gambar Allah yang benar. Haleluya.